Iya, ganteng lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua di pagi ini bisa berkumpul di majelis yang mulia dan barakah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang mengikuti jejak sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwani kiram, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita semua bahwa sesungguhnya kematian itu bisa menghampiri kita kapan saja dan di mana saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Sesungguhnya kematian itu datang tanpa melihat orang yang dijemput, baik itu masih muda ataupun tua, anak kecil ataupun orang dewasa, orang yang sehat maupun orang yang sakit. Tidak ada pula yang tahu secara pasti kapan ajal itu datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman ayat 34. Sudah tentu kita sebagai seorang muslim menginginkan akhir yang baik dalam kehidupan, atau yang disebut dengan husnul khatimah, ketika maut datang menjemput kita dan disambut oleh malaikat maut dengan kata-kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkan akhir yang buruk dalam kehidupan atau su'ul khatimah, di mana penyesalan terbesar akan diterimanya nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk mempersiapkan diri kita dengan bekal pahala untuk menghadapi kematian tersebut. Adapun amalan yang perlu kita persiapkan sebelum maut datang menjemput kita adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, betapapun besar dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu taubatnya selama nyawa masih dikandung badan dan matahari belum terbit dari barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Yang kedua, amalan yang harus kita persiapkan sebelum maut menjemput kita, yaitu menjaga tauhid kita. Menjaga tauhid adalah amalan yang sangat penting sehingga manusia bisa selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Adapun cara menjaga tauhid adalah dengan menjauhi segala perbuatan syirik, seperti berdoa dan memohon kepada selain Allah, berkurban kepada selain Allah seperti membuat sesaji atau yang selainnya, beribadah agar dipuji manusia atau ria, mengerjakan ibadah agar mendapatkan balasan dunia, dan lain sebagainya. Jika kita selalu menjaga diri kita dari perbuatan syirik, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi dakhalan nar." Barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu atau menjaga tauhidnya, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menghadapnya dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu atau berbuat syirik, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat merupakan ibadah yang paling agung dalam Islam, dan sholat merupakan amal yang akan pertama kali ditanya atau dihisab pertama kali pada hari akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر." Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Dan menjaga sholat 5 waktu adalah amalan yang paling penting. Alangkah baiknya jika kita juga selalu mengerjakan sholat dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu ahadikum fi jama'ah tazidu ala salatihi fi suqihi aw baitihi bid'an wa 'ishrina darajah. وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة." Salat salah seorang di antara kamu dengan berjamaah melebihi salat sendiri di pasar maupun di rumahnya dengan 20 derajat lebih, atau yakni 27 derajat. Hal itu karena apabila di antara kamu berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian mendatangi masjid untuk sholat, hanya untuk sholat saja ia datang, tidaklah ia melangkah 1 langkah kecuali akan ditinggikan 1 derajat atau digugurkan 1 dosa. Hadis riwayat Bukhari.
Yang berikutnya yaitu adalah menunaikan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawm al-qiyamah sufihat lahu safaihu min narin fa uhmi 'alayha fi nar jahannam fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad." Tidaklah pemilik emas maupun perak yang enggan membayar zakatnya, kecuali pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu dipanaskan, kemudian dibakar dahinya, lambung, dan punggungnya dengannya. Setiap kali menjadi dingin, maka diulangi lagi dalam sehari yang lamanya 50.000 tahun sampai diputuskan masalah di kalangan manusia. Hadits riwayat Muslim. Berikutnya amalan yang perlu kita persiapkan sebelum ajal menjemput kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya yaitu berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Yang berikutnya yaitu mengerjakan perintah-perintah yang wajib dan menjauhi larangan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Bagaimana pendapatmu jika aku mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan menjauhi yang haram, dan tidak menambah lebih dari itu, atau tidak mengerjakan amalan yang sunnah? Apakah saya bisa masuk surga? Beliau menjawab, ya. Rawah Muslim. Ikhwah sekalian, sesungguhnya alangkah baiknya jika kita mengerjakan perintah-perintah yang wajib terlebih dahulu, kemudian ditambahkan juga dengan perintah-perintah yang sunnah untuk memperbanyak pahala kita, seperti mengerjakan sholat sunnah atau puasa sunnah. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin meskipun dikerjakan meskipun sedikit. Misalnya mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyamin min kulli syahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqud." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku agar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat duha, dan berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Muslim.
Dan marilah kita juga menjauhi berbagai larangan, baik itu dosa besar maupun kecil. Perlu juga kita ketahui bahwa dosa-dosa besar adalah penyebab utama seseorang binasa di akhirat. Sedangkan dosa-dosa kecil itu, bila sering dilakukan, akan mengarah kepada dosa-dosa besar. Dan banyaknya dosa-dosa kecil yang dilakukan tanpa diiringi dengan istighfar dan taubat akan menjadikan hati tertutup. Di antara dosa besar adalah seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Ijtanibus sab'al mubawwiqat, ijtanibus sab'al muwabbiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Qal asyirku billah, was-sihr, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahf, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa sajakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh berzina wanita mukminah yang baik-baik dan tidak tahu menahu. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya yaitu berakhlak yang mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sebab yang paling banyak memasukkan ke dalam surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yakni takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang berikutnya yaitu adalah menjaga lisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya banyak berbicara adalah kunci pembuka pintu maksiat lisan, seperti berdusta, berriba atau mengunjing, dan namimah atau mengadu domba, serta pintu-pintu maksiat lisan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan lisan untuk kebaikan. Di antaranya adalah menggunakannya untuk membaca Al-Quran, berzikir, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada Allah, dan lain sebagainya. Demikianlah di antara amalan yang perlu kita siapkan. Semoga Allah membantu kita semua untuk dapat mengerjakannya serta dapat tetap istiqamah hingga akhir hayat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Kepada para ikhwah semua, saya Muhammad Nawaf insyaallah ya pada hari ini mungkin pertemuan terakhir ya di antara kita. Insyaallah jika kita mungkin tidak bertemu lagi di dunia ini, maka semoga Allah pertemukan kita lagi di akhirat kelak. Kepada semua ikhwah di majelis yang mulia ini, ana meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semua jika selama ini ada tutur kata yang salah maupun perbuatan dari ana.
Dan semoga Allah SWT juga mengampuni dosa-dosa kita semua dan selalu menjaga tali silaturahmi di antara kita semua, karena sesama mukmin adalah ikhwah, seperti Allah SWT seperti yang Allah SWT firmankan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukminin adalah saudara. Ya, kepada ikhwah sekalian juga, ya, jika misalkan abi saya juga ada kesalahan atau baik tutur kata yang salah maupun perbuatan, mohon juga dimaafkan insyaallah. Pada ikhwah semua, jangan lupa untuk selalu tetap semangat dalam menimba ilmu, karena sesungguhnya ilmu adalah fardhah bagi setiap muslim kapanpun dan dimanapun. Insyaallah ya, kita semua akan selalu insyaallah pada ikhwah semua, semoga Allah SWT selalu menjaga tali silaturahmi kita dan selalu menimba ilmu, sehingga karena ilmu merupakan kewajiban kepada setiap muslim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.